Jangan buruk sangka pada Tuhanmu. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Hadis Qudsi. Ketahuilah, tabir dan hijab yang membatasi antara dirimu dengan Allah adalah buruk sangka kepadanya. Tidak mudah menghapus sifat ini karena telah menjadi kebiasaan sebagian besar manusia. Kebodohan telah membawa sebagian besar manusia kepada prasangka yang tidak baik kepadanya. Hari-hari yang dijalani tidak lepas dari praduga itu. Tidakkah dirimu sadari bahwa tidak bergerak segala sesuatu melainkan karenanya? Tidakkah engkau saksikan bahwa setiap apapun yang ada di alam ini berada dalam kekuasaannya? Bukankah matahari tidak dapat beredar sendiri untuk mengganti siang dan malam, melainkan digerakkan Allah? Hal ini merupakan bagian dari rahmat-Nya yang diberikan kepada manusia. Bukankah bulan dan bintang muncul menghiasi malam dan menjadi petunjuk serta hitungan hari muncul bisa dengan sendirinya? Semua itu tiada lain adalah atas kekuasaannya. Wahai manusia, jangan engkau buruk sangka pada Tuhan yang telah menciptakan. Pikiranmu jangan dipengaruhi oleh romantika kehidupan dan goyangan alam. Nanti engkau senyata-nyata kafir. Jangan anggap ini lelucon. Tidak pernah dirimu berprasangka yang indah dan baik terhadap Allah. Ibadah engkau anggap kesia-siaan. Kejujuran engkau anggap kebodohan. Sementara kelicikan engkau anggap identitas kecerdikan dan kepintaran. Sungguh engkau salah pandang, yang selanjutnya akan membawamu kepada kebingungan yang sangat. Engkau bukannya menipu Allah, akan tetapi engkau telah menipu dirimu sendiri. Firman Allah, mereka ingin memperolok-olokkan Allah. Sesungguhnya mereka telah memperolok diri mereka sendiri, dan Allah Maha Tahu atas apa yang mereka kerjakan. Pekerjaan dilakukan selalu diawali dengan buruk sangka. Perniagaan dihiasi dengan penipuan, karena menurut prasangka, kalau tidak demikian maka tidak dapat untung. Setiap mendapat rezeki berupa harta dan uang, dirimu melihat itu adalah hasil dari jerih payah, pemberian majikan atau orang lain. Begitu juga sebaliknya terhadap harta dan pangkat. Engkau takut kehilangan, engkau sangat curiga. Tidak ada yang mau mencuri harta, tidak ada yang mau menjatuhkan pangkat, melainkan semua dari Allah. Kerugian yang dialami bukan dari orang lain. Jangan sekali-kali mencari kesalahan dari luar dirimu, atau menuduh orang lain penyebab dari segala bencana yang menimpa. Penyebabnya adalah karena kesalahan dan kelalaian dirimu sendiri. Seluruh yang engkau alami, apakah itu yang dianggap nikmat berupa keuntungan, ataupun yang dianggap bencana dan musibah berupa kerugian? Sekali-kali bukanlah semua bencana yang diperuntukkan bagi dirimu, akan tetapi adalah nikmatnya. Mengapa selama ini engkau anggap bencana dan musibah? Sebabnya karena piciknya akal dan pengetahuanmu. Engkau anggap rezeki itu hanyalah harta, uang, usaha perniagaan yang besar, pangkat dan kedudukan, dan seluruh perbendaharaan lainnya. Ketahuilah, sesungguhnya itu hanya sebagian kecil dari nikmat Tuhan,
Nikmatnya yang besar dianugerahkan kepada sebagian orang pilihannya adalah kebeningan hati dan kesucian jiwa. Nikmat ini tidak dapat ditukar dengan harta, sekali-kali tidak akan bisa. Bagaimana pula halnya akan tawar-menawar dengan Allah untuk menganugerahkan nikmat yang Ia berikan kepada sebagian orang pilihannya dengan harta. Padahal harta dan kekayaan itu sesungguhnya kepunyaannya. Bila engkau sadari, bukankah kotornya pikiran telah menyusahkanmu selama ini? Bukankah kotornya hati telah membuat sesak nafas dan sempit rasanya di dada? Maka engkau raihlah nikmat yang amat besar ini, karena tidak akan ada yang dapat menujunya melainkan hati yang bersih. Dari situ segeralah buang segala buruk sangka yang ada pada dirimu. Renungilah benar-benar apa yang telah menimpamu. Bukankah itu adalah teguran dari Allah? Ia tegur agar engkau senantiasa ingat kepadanya. Dia ingin menjadikanmu sebagai hamba yang selalu ingat akan nikmatnya. Sesuatu yang biasa bila apa saja perbendaharaan yang Ia anugerahkan kembali diambilnya. Itu pun bertujuan agar engkau menjadi orang yang mengerti akan hikmah. Maka dari itu, jangan engkau berpikiran yang jelek terhadap kekuasaan Tuhan. Kalau memang demikian, adanya engkau harus menghapus hijab ini. Engkau harus membuangnya jauh-jauh. Bila satu sifat ini saja lepas darimu, sungguh engkau telah termasuk golongan orang-orang pilihannya. Tiada yang dapat mengangkatmu ke hadiratnya, melainkan Allah itu sendiri. Bila engkau terus buruk sangka kepadanya, kapan pula waktunya engkau sampai ke hadiratnya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya sebagai sebuah lubang yang di dalamnya pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Pelita itu dinyalakan dari kayu yang berkat, yaitu zaitun yang tumbuh tidak di timur dan di barat. Minyaknya saja hampir memancarkan cahaya sendiri, biarpun tidak disinggung api. Cahaya di atas cahaya, Tuhan memimpin siapa yang Ia kehendaki menerima cahaya itu. Allah membuat perumpamaan kepada manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menciptakan dirimu senantiasa dalam bimbingannya. Allah yang menunjuki setiap hambanya yang ingin menujunya. Terangnya siang dan gelapnya malam adalah perumpamaan bagi sisi batinmu. Jiwa manusia dalam kenyataan juga tidak lepas dari sisi gelap dan terang. Terang itu adalah jiwa yang telah diberi iman, sementara jiwa yang gelap itu adalah jiwa yang kufur dan tidak mengaku kepada Tuhannya. Malam yang engkau lihat dihiasi oleh bintang yang berkilauan. Segelap-gelapnya malam masih ada juga cahaya yang meneranginya, walaupun cahaya itu kecil berupa bintang-bintang yang jauh. Sehingga atas jarak yang jauh itulah ia terlihat kecil menerangi di malam hari. Begitulah perumpamaan Allah kepada sisi batin manusia. Batin segelap apapun ternyata masih ada cahaya menuntunnya pada kebenaran Allah. Mengapa cahaya itu kecil? Karena ia jauhkan Allah darinya sendiri. Jadi bukan Allah yang tidak menerangi dan menunjuki, akan tetapi diri itulah yang menjauhi dan menutupi sendiri dengan tidak mengakui kebenaran yang ada di dada. Seluruh cahaya penerang itu, baik lahir maupun batin, adalah Allah. Karena Dialah Nurus Samawati
wal ard. Maha penyayang Allah, Ia berikan perumpamaan itu agar engkau bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka oleh karena itu, hindarilah seluruh praduga-praduga yang tidak layak engkau tunjukkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha terang sehingga tidak terlihat olehmu, sebab engkau melihat dengan mata kebodohan dan hati yang gelap. Setiap datang pikiran jelek dalam pikiranmu, pukullah ia. Selalu berpikiran yang bagus dan yang indah-indah. Semua itu akan bisa engkau lakukan diawali dengan rasa pengertian dan kasih sayang. Maka awalilah seluruh pekerjaan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap buruk sangka, setiap itu pula pikiranmu dipenuhi oleh kegelapan. Selanjutnya, jiwamu menjadi sempit dan engkau dipengaruhi oleh pikiran sendiri. Sungguh tega engkau menyiksa dirimu sendiri. Bukankah setiap berpikiran baik jiwamu menjadi lapang? Lalu kenapa halnya tidak engkau lakukan seterusnya? Jangan berburuk sangka, walaupun yang datang kepadamu itu yang tidak disukai dan merupakan musibah menurut anggapan orang lain. Di balik semua itu akan ada hikmahnya. Maka ambillah selalu kepada yang bermanfaat. Artikel ini dibacakan dari website riaureview.com.